Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk rekan-rekan semuanya ya. Para peternak-peternak di seluruh Nusantara ya. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk di kesempatan ini seperti biasa ya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber kita ya yang menanyakan katanya untuk domba hamil Kang katanya boleh dicukur apa enggak, dan kemudian ada yang bertanya ya untuk indukan yang ideal katanya untuk breedingan ya minimal tinggi berapa senti katanya untuk indukan domba Garut. Jadi itu pertanyaan yang disampaikan ya dua orang subscriber kita. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, khususnya yang melakukan beternak breedingan, untuk domba bunting ya atau yang lagi hamil, eh, itu sebenarnya sih boleh dicukur atau boleh dibersihkan bulunya jadi seperti itu. Ini kebetulan nih untuk domba saya ini lagi bunting sekitar umur 4 bulanan. Ya, ini lagi dilakukan pencukuran karena bulunya agak gimbal sedikit ya. Jadi kita melakukan pencukuran. Ini kehamilannya udah kelihatan lah nih. Jadi usia kehamilan sekitar 4 bulanan lah. Ini kurang lebih dulu ini sekitar Januari awal ini untuk pengawinan. Dan ini udah kelihatan banget perutnya ya, udah membuncit, udah membesar lah. Heeh. Nah ini paling kita menunggu sebulan lagi ini lahiran untuk domba ini. Jadi seperti itu. Dan juga kembali ke pembahasan ya untuk pertanyaan yang tadi, apakah untuk domba bunting bisa dicukur apa enggak. Jadi seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya untuk domba yang bunting itu boleh dicukur karena ya istilahnya tidak ada hubungannya istilah pencukuran dengan kehamilan. Jadi tidak ada pengaruhnya ya antara pemotongan bulu dengan kehamilan. Untuk pencukuran ini tidak akan mengganggu untuk kehamilan domba tersebut. Akan tetapi ya kalian apabila akan melakukan pencukuran domba yang sedang hamil atau bunting ya, kalian itu harus hati-hati. Mengapa harus hati-hati ya? Istilahnya kan kayak begini, kalau domba yang lagi bunting intinya ya itu rentan untuk keguguran. Jadi yang utama ya kita itu harus berhati-hati dalam menurunkan dari kandangnya, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai si indukan ini ya diturunkan ya asal-asalan. Jangan sampai terjatuh. Heeh. Dan juga ya jangan sampai kita melakukan pencukuran itu dengan mengikat mengikat kakinya ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya untuk pencukuran ini boleh dilakukan pada domba yang sedang bunting, walaupun bunting tua lah. Jadi biar si indukan tersebut lebih nyaman lah kalau bulunya bersih, jelas si indukan ini akan lebih nyaman. Nah, jadi seperti itu. Kadang sih untuk orang tua dahulu ya, kadang ada yang melarang untuk pencukuran domba yang lagi bunting ya kadang-kadang orang tua dulu mah untuk domba yang lagi bunting itu ya dilarang untuk dipindah-pindahkan dari kandang yang satu atau dari ruangan yang itu ke ruangan yang lain. Kadang sih untuk orang tua dulu emang kayak begitu ya, istilahnya itu kan naluri ya. Ya sebenarnya sih
Kalau kita telaah ya istilahnya saran orang tua jangan memindahkan indukan yang sedang bunting itu ya takutnya si indukan tersebut ya terjatuh pada saat memindahkan indukan tersebut. Jadi seperti itu. Dan apabila si indukan tersebut istilahnya terjatuh saat menurunkan atau menaikkan ke dalam kandang ya itu akan menyebabkan istilahnya si janinnya terganggu dan juga bisa menyebabkan keguguran. Jadi seperti itu. Kemudian ya kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu tadi menanyakan untuk indukan breedingan ya untuk domba Garut yang ideal tingginya katanya berapa senti. Jadi seperti ini ya. Untuk indukan yang buat breedingan ya yang ideal itu tinggi itu minimal ya sekitar 60 sentian lah. Itu 60 senti ke atas. Jadi orang mah ya ada yang mengatakan istilahnya kalau indukan big itu indukan kelas A yang sebenarnya ya untuk indukan itu tidak ada istilahnya kelas A, kelas B yang biasanya kan kalau yang pakai kelas A, kelas B, kelas C ya itu biasanya untuk pejantan biasanya seperti itu. Ya pokoknya untuk indukan buat breedingan ya untuk tinggi minimal 60 senti lah. Itu bisa dibuat untuk istilahnya bibitan-bibitan di kandang kita. Jadi seperti itu. Coba kita ukur ya untuk indukan ini. Ini cukup besar sih untuk indukannya lumayan lah. Kita ukur aja ya untuk indukan ini. Ini kayaknya sih untuk tingginya ini lebih dari 60 senti ya untuk indukan ini. Ini indukan domba Garut nih. Ini bertanduk ya lumayan bagus sih. Jadi kelihatan ya ini untuk indukan ini ya cukup ideal lah. Tingginya sedang ini untuk badannya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus nih. Jadi ini cukup ideal lah untuk dijadikan indukan dan ini bulunya juga ya bulu sutra lah. Cuma ini karena gimbal ya itu jadi udah lengket banget jadi seperti itu. Makanya ini kita lakukan pencukuran ini biar dombanya lebih nyaman apabila kita lakukan pencukuran dan nanti kita mandikan dibersihkan biar kutu-kutunya ya hilang lah seperti itu. Kita lanjutkan aja untuk pengukurannya ya. Ini udah saya siapkan di meteran. Nih, jadi untuk yang mengajukan pertanyaan ya ini mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk rekan-rekan semuanya. Nih ini untuk tingginya ya, untuk tinggi indukan ini nih ini 60 68 ini tuh. Nah, ini untuk tingginya 68 senti ya untuk indukan ini. Ini indukan laktasi 1 kali. Ini dalam kondisi bunting sekitar 4 bulan lebih dikit lah. Masalahnya dulu untuk pengawinan ya saya masih ingat sekitar bulan Januari awal. Mudah-mudahan untuk indukan ini ya istilahnya bisa beranak dengan lancar lah. Jadi bisa berkembang biak dengan pesat lah ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk rekan-rekan semuanya ya apabila akan memilih indukan buat breedingan ya atau istilahnya buat bibitan di kandang untuk menganakan ya silahkan ya memilih indukan yang ideal ya. Untuk ciri-cirinya kan udah diterangkan di konten-konten ke belakang ya. Di antaranya ya cirinya itu indukan itu ya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus ya. Untuk tinggi ya minimal 60 senti lah untuk tinggi badannya ya. Kalau bisa cari yang isinya perutnya itu agak ngancah ya, agak lebar ke bawah. Biasanya itu bisa menurunkan anakan lebih dari satu jadi seperti itu.
syukur apabila kalian itu membeli istilahnya bitnak, bibit bawah anak itu kalau beli bitnak kan udah ketahuan ya, jadi dia itu bisa menurunkan anak satu atau 2 ya, tergantung anak yang dibawanya, jadi seperti itu. Dan biasanya untuk indukan yang biasa melahirkan 2 anak, ke depannya juga kadang rutin melahirkan 2 anak, kadang lebih ya bisa nyampe 3 anak ya, jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, untuk memilih indukan ya kalau bisa ya berhati-hati dan cari indukan yang berasal dari genetik yang bagus lah seperti itu. Intinya untuk pertanyaan yang pertama tadi, indukan yang hamil bisa dicukur apa tidak, ya itu bisa, heeh, insya Allah tidak mengganggu kehamilannya asalkan kita berhati-hati dalam mencukurnya dan juga berhati-hati dalam menurunkannya, jadi seperti itu. Kemudian untuk indukan yang ideal tadi ya untuk indukan yang ideal tingginya itu berapa katanya. Jadi untuk indukan yang ideal tingginya itu minimal ya 60 senti, itu udah cukup lah untuk dijadikan bibitan breeding-an di kandang kita, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.